Beberapa waktu lalu, saya membuat video tentang menghidupkan kembali beberapa speaker lama. Dan saya sama sekali tidak berharap apa-apa dari video itu. Tapi ternyata video itu sangat bagus, sampai saya berpikir, saya rasa orang-orang mungkin ingin beberapa tips tentang perangkat lain untuk memudahkan hidup dan mungkin memberikan kehidupan baru pada barang-barang yang sudah tidak berfungsi lagi. Jadi, jika Anda, seperti saya, punya banyak remote di rumah dan merasa stres dengan jumlahnya, atau mungkin Anda sering kesulitan menekan tombol yang sama berulang kali. Seseorang yang nekat mencoba, apakah dia masih bisa memeras sedikit lagi energi dari baterai? Atau bahkan kalau remote itu sudah tidak berfungsi lagi? Hari ini saya akan menunjukkan ini kepada Anda. Dan ya, ini adalah remote control tapi universal yang bisa dipasang di ujung jari Anda. Halo engenharia detalhada. Bayangkan skenario berikut. Saat ini kita memiliki perangkat elektronik yang sudah berumur beberapa tahun. Remote-nya sudah tidak berfungsi sebaik saat perangkat itu masih baru. Dan Anda harus terus mencari di internet remote yang masih berfungsi. Ini bisa saja sebuah TV, perangkat AC, atau radio lama yang Anda suka dengarkan di rumah. Dalam kasus saya perlu mengontrol sesuatu yang sangat spesifik dan alat kecil ini membantu saya dalam situasi tersebut. Dan kemudian mulai mendapatkan kegunaan yang jauh lebih menarik. Semuanya dimulai ketika saya menyadari bahwa merekam video sendirian semakin sulit. Buat kamu yang belum tahu, sebelum saudara laki-laki saya pindah ke luar negeri, dialah yang berada di belakang kamera, membantu saya saat merekam, dan sebaliknya, setiap kali dia merekam, saya yang berada di belakang kamera. Tapi ketika saya harus melakukan semuanya sendiri, semuanya jadi sedikit lebih sulit. Saya tidak tahu apakah kamu tahu, tapi itu memang sulit. Ketika mencoba menekan tombol kamera, lalu berlari ke posisi pengambilan gambar, dan ketika akhirnya mulai merekam, ternyata hasilnya miring, tidak fokus. Atau dengan ekspresi seperti, apakah kali ini berhasil? Saya terjebak dalam siklus itu, dan semakin saya mencoba mempercepat prosesnya, semakin banyak waktu yang saya buang. Saat itulah saya berpikir, adakah cara sederhana untuk mengendalikan kamera dari jarak jauh tanpa harus menggunakan perawatan mahal? Setelah mencari di internet, saya melihat bahwa kamera yang sedang merekam saya sekarang ini sebenarnya punya remote control sendiri. Dan coba tebak, di Brasil harganya setara dengan sebagian ginjal saya. Belum lagi pajaknya. Tapi, setelah mencari lebih dalam di internet, saya akhirnya menemukan alat kecil ini, yaitu Remote Universal USB-C. Secara teori, alat ini hanya akan berfungsi untuk mengontrol fokus kamera dan mengendalikan perekaman. Tapi pada kenyataannya, saya sama sekali tidak tahu seberapa besar kegunaan yang baru saja saya temukan dengan alat ini. Ketika perangkat itu tiba, ekspektasi saya hanyalah untuk menguji apakah alat ini berfungsi sebagai remote untuk kamera. Dan alat ini memang memenuhi apa yang dijanjikan dan berfungsi dengan sempurna. Alat ini datang dalam bentuk gantungan kunci kecil, di mana Anda menghubungkannya ke ponsel Anda, mengunduh aplikasi khususnya, dan tinggal memilih. Ratusan, bahkan sebenarnya ribuan merek dan perangkat yang bisa dikendalikan olehnya. Dan disitulah saya menemukan kontrol kamera saya di aplikasi. Dan selesai. Sekarang saya bisa memulai dan menghentikan rekaman hanya dengan satu klik dari ponsel saya. Akhirnya saya bisa merekam tanpa harus lari ke sana kemari. Dan sebelum kamu bilang ini cuma video iklan lagi, dan saya sedang disponsori, saya sudah bilang duluan, video ini tidak disponsori. Saya bahkan tidak tahu mereknya, karena kotaknya sudah saya buang, dan saya hanya punya link tempat saya membelinya. Tapi, seperti dalam setiap cerita teknik yang bagus, bagian paling menariknya bukanlah apa yang kamu harapkan terjadi, melainkan apa yang kamu temukan di sepanjang jalan. Baru setelah itu saya sadar, kalau remote ini tidak hanya bisa digunakan sebagai remote untuk kamera saya, tapi juga sebagai remote universal. Semua itu karena sebenarnya alat ini adalah pemancar inframerah, jenis sinyal yang sama yang masih digunakan oleh banyak remote lama hingga sekarang. Hal ini menimbulkan pertanyaan, perangkat apa saja yang bisa saya kendalikan dengan alat ini? Dan hanya butuh beberapa detik bagi saya untuk membuktikan bahwa televisi lama di ruang tamu, yang selalu butuh sekitar 4 detik untuk merespons dengan remote aslinya, setelah saya menekan tombol power dengan kuat, langsung merespons perintah dari ponsel saya secara instan. Remote AC yang kadang-kadang suka hilang di studio ini, ternyata juga bisa dikendalikan lewat ponsel. Lalu saya sadar, kalau bisa berfungsi untuk TV dan AC, apalagi yang bisa saya kendalikan dengan alat kecil ini?
Di sini, ponsel saya dan ponsel Anda bisa jadi remote universal untuk hampir semua hal. TV, sound system, AC, proyektor, kipas angin plafon, robot, vacuum cleaner, bahkan kamera rekaman sederhana saya. Dan ini membuka pintu baru untuk situasi lain yang sudah saya hadapi selama berbulan-bulan, sebuah pertarungan diam-diam tapi dingin. Perang AC di kantor. Tahu kan rekan kerja yang datang ke kantor pakai jaket tebal? Dan bukannya melepas jaketnya, dia langsung menuju AC dan mengatur ke suhu terendah yang mungkin. Tipe orang yang langsung bertindak. Seolah-olah AC itu sebenarnya harus mengawetkan daging seperti kulkas, bukan membuat manusia nyaman dengan suhu yang enak. Dan saya duduk persis di bawah AC itu. Sementara beberapa orang merasa nyaman, saya seharian menggigil sampai gigi saya bergemeletup. Pertanyaan yang selalu saya tanyakan adalah, kenapa ada orang yang menganggap 16 derajat itu suhu yang layak untuk bekerja? Lalu, suatu hari, hampir seperti mendapat pencerahan, saya ingat kalau ponsel saya sekarang bisa jadi remote universal. Saya bawa gantungan kunci universal USB-C saya. Buka aplikasinya, arahkan diam-diam ke AC, lalu klik. Secara ajaib, orang-orang tidak mengerti bagaimana AC bisa berubah dari 16 derajat yang luar biasa menjadi 22 derajat. Akhirnya saya bisa bekerja tanpa kedinginan. Dan yang terbaik, tidak ada yang tahu siapa yang mengatur suhunya. Saya hanya diam saja, sementara para penggemar hawa kutub bertanya-tanya, apakah AC-nya rusak? Tapi pertanyaan yang benar-benar ada di kepala saya adalah, bagaimana sesuatu yang begitu kecil bisa menyelesaikan begitu banyak masalah sekaligus? Dan semakin saya mengeksplorasi perangkat itu, semakin banyak kegunaan yang saya temukan. Itu menjadi sekutu saya di studio, di kantor, di ruang tamu, dan bahkan saat bepergian di hotel-hotel. Misalnya, pernahkah Anda menemukan TV yang sepertinya dibuat sebelum ada Wi-Fi? Atau AC yang remote-nya mungkin sudah pensiun bertahun-tahun yang lalu? Supaya Anda tahu, mini remote universal USB-C ini punya banyak kegunaan. Bahkan kalau Anda ingin bertingkah seperti anak-anak, pergi ke mall, dan iseng mematikan TV di toko-toko. Waduh, nggak sopan ya, Igor? Benar, dengan alat ini, saya tidak butuh apa-apa lagi, karena ponsel saya bisa melakukan semuanya. Dan semua itu tanpa perlu baterai di remote. Sebuah hal sederhana, tapi sangat berarti ketika kamu sudah menghabiskan waktu berjam-jam mencari baterai di laci-laci misterius. Tentu saja, hal ini membuat saya berpikir, kenapa ya kita masih sering meremehkan solusi teknologi yang sederhana? Seringkali kita terlalu sibuk mencari alat yang rumit, sampai lupa melihat solusi sederhana yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Dalam kasus saya, semuanya berawal dari kebutuhan untuk merekam video dengan cara yang lebih praktis. Saya mencari solusi untuk satu masalah tertentu, dan menemukan sebuah alat yang ternyata bisa menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Dan saya akan jujur saja, saya tidak tahu merek remote ini, karena tidak ada simbol apapun, dan saya sudah membuang kotaknya. Kalau kamu juga ingin melihatnya, saran dari saya adalah remote ini punya opsi baik untuk Android maupun iOS. Jadi, meskipun keduanya menggunakan USB-C, yang berfungsi di Android tidak bisa digunakan di iPhone, dan sebaliknya. Waktu saya mulai menggunakan remote ini untuk mengatur AC di kantor, saya pikir ini cuma akan jadi iseng yang berguna. Tapi, seiring waktu, saya sadar kalau suasananya jadi lebih nyaman untuk semua orang, bukan cuma untuk saya saja. Aneh juga memikirkan bahwa alat yang begitu sederhana bisa menyeimbangkan suasana, bahkan secara harfiah. Pada akhirnya, remote universal kecil ini tidak hanya mengubah cara saya merekam video, tapi juga cara saya berinteraksi dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Karena bentuknya seperti gantungan kunci, saya bawa alat ini kemana-mana, dan tidak heran kalau saya selalu membawanya bersama kunci rumah saya. Alat ini menunjukkan kepada saya bahwa solusi cerdas bisa muncul dari tempat yang paling tidak kita duga. Dan mungkin pertanyaan terpenting untuk menutup video ini adalah, di berapa banyak bidang dalam hidup kita, kita masih mengalami masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sesuatu yang sesederhana ini. Kalau kamu pernah mengalami hal serupa, baik saat rekaman maupun di kantor yang sangat dingin, ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa jadi tema video berikutnya. Kalau kamu sudah menonton sampai sini dan suka dengan videonya, jangan lupa untuk subscribe. Kalau belum subscribe, beri like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Serius, ini benar-benar rekomendasi pribadi dari saya. Sangat layak untuk punya satu. Kalau kamu sendiri sudah punya remote universal di rumah,
Sudah punya atau pernah kepikiran untuk punya remote yang bisa muat di ujung jarimu? Tulis komentarmu di bawah, bagaimana menurut kalian tentang video ini? Dan apakah kalian ingin melihat lebih banyak video seperti ini di channel ini? Di samping sini, ada 2 pilihan video menarik. Dan salah satunya adalah video yang saya tunjukkan tentang penerima Bluetooth, yang akan memberikan kehidupan baru untuk speaker lamamu. Kalau kamu belum menontonnya, sangat layak untuk ditonton. Dan jika kamu ingin mendukung kami, jangan lupa like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota channel ini. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.